وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. Wa amma dalilu ala hudusil alami fa'lam annal alam ajramun wa aradun faqad kama taqaddama wal a'rad kal harakati was sukuni hadisatun bidalili annaka tusyahiduha mutaghayyiratun min wujud ila adam wa min adami ila wujudin kama tarahu fi harakati zaitin fa innaha tan'adimu in kana sakinan wa sukunihi yan'adimu in kana mutaharrikan. Para jamaah, kita melanjutkan dari pembahasan yang kemarin mengenai pembuktian adanya Allah itu bisa dibuktikan dengan barunya alam. Jadi tidak ada cara lain untuk membuktikan melihat keberadaan Allah ini dengan melihat barunya alam. Kenapa begitu? Karena barunya alam ini, karena sesuatu yang baru itu pasti diwujudkan. Sesuatu yang baru itu pasti dibikin. Barang yang adanya itu baru pasti dibikin. Dan mutlaknya yang membikin itu wajib ada. Maka bisa jadi hasil wajib adanya Allah itu dilihat dengan apa yang telah terbikin. Memang nggak ada cara lain, nggak ada. Dan tidak semudah orang mengakui barunya alam itu, nggak semudah itu. Mereka mempunyai alasan-alasan sendiri, yang alasan-alasan itu memang nggak menemukan. Dia mengatakan, bagaimana kita bisa ngomong kalau alam ini baru, orang
ente lahir, langit sudah ada, gunung sudah ada, ente kok bisa gampang ngomong baru. Tapi itu tidak menjadi tidak menjadi urusan bagi kita yang menemukan. Karena kita kembalikan bahwa mutlaknya fa'il itu ada atau wujud itu mutlaknya si fa'il. Jadi mutlaknya yang membikin itu wajib ada. Lah kalau yang dibikin wajib ada apa enggak? Lah itu di situ. Jadi mutlaknya yang ada itu adalah yang membikin. Kalau yang dibikin enggak adanya enggak mutlak. Nah, yang bersifat ada itu jelas sesuatu yang membikin apa yang dibikin. Yang pasti ada itu. Yang pasti ada itu mutlaknya yang membikin. Nah, yang dibikin adanya enggak mutlak. Jadinya apa? Jaizul wujud, atau mungkin wujud boleh ada, boleh juga enggak ada. Kemarin sudah kita bahas keberadaan alam atau keberadaan kita ini sebelum kita ada ini kan boleh saja enggak ada selamanya. Boleh juga ada selamanya. Ada selamanya itu dari ada ke ada, namanya istimrar, ada terus. Nah, sebelumnya juga enggak ada terus. Sesuatu yang ada terus dan tidak ada terus itu ya, pasti baru. Keberadaannya itu baru. Dari ada menjadi tidak ada ya baru. Dari tidak ada menjadi ada juga baru. Itu menunjukkan pasti dibikin apa enggak itu. Nah, sesuatu yang dibikin itu menunjukkan menjadi dalil pasti adanya yang membikin. Jadi mutlaknya yang ada itu adalah yang membikin. Kalau yang dibikin adanya enggak mutlak. Itu menurut akal itu begitu. Bagaimana nanti kita mensifati yang membikin dan mensifati yang dibikin kalau kita tidak berangkat dari melihat barunya si alam. Karena baru itu adalah sifat adanya yang dibikin. Maka seisi alam semesta ini semua baru semua. Yang ada sekarang ini baru semua. Lah yang sudah ada atau yang pernah ada kemudian tidak ada ya juga baru enggak ada. Nah, yang sekarang baru ada. Jadi adanya ia diadakan, tidak adanya ditiadakan. Sama kedudukannya, sama-sama diadakan adanya, sama-sama juga ditiadakan ketiadaannya. Nah, sesuatu yang dibikin itu pasti sifatnya bagaimana? Nanti jadi tahu sifatnya yang dibikin itu ya tentu tidak bisa membuat sesuatu. Kadang-kadang kan kita nganggap sesuatu yang dibikin kadang-kadang bisa membuat. Ini cuma hanya dalil saja. Cara
Apakah kita bisa melihat adanya Allah? Kenapa nggak bisa? Melihat adanya Allah itu ya tentu dengan sesuatu yang dibikin, yaitu barunya alam. Barunya alam itu jelas. Seperti ayat-ayat atau tanda-tanda sesuatu yang dibikin itu ada pada diri kita sendiri. Maka sampai diisyarahkan, dikasih tahu, ditunjukkan, wa fi anfusikum ayatun la'allakum afala tubsirun. Wa fi anfusikum ayatun, pada diri kalian itu ada ayat, jadi ada dalil. Afala tubsirun, masanya lihatlah. Kita itu suruh melihat diri kita terus-terusan. Tidur, baru melek, ya, baru makan, baru kenyang, baru puasa, baru semua itu ada pada diri kita apa enggak sih? Jadi apa yang ada pada diri kita tiap saat itu baru. Nah kalau sama-sama barang baru ya jangan saling jangan menganggap bisa menjadikan. Ente baru, anak juga baru, jadi nggak nuduh ente yang bikin saya dan saya juga tidak bisa bikin kamu. Mamanya kita satu keluarga kok paham ini, tahu sifatnya yang dibikin, adem, kita nggak pernah berantem dah. Nggak pernah ruwet. Jadi bini nggak pernah nuntut, dikira kita yang ngasih makan, dikira kita yang ngasih apa, sehat, nggak pernah bisa bikin sehat, nggak pernah bikin lapar, nggak bisa bikin kenyang, nggak bisa bikin tidur. Jadi nggak pernah nuntut sama kita, tahu sama-sama kita dibikin, jadi tidak bisa membikin. Gara-garanya lupa apa nggak tahu lah, beda ya. Namanya lupa itu sama dengan tidak tahu. Lah kalau memang orang itu tidak kenal Allah Ta'ala ya nggak pernah lupa. Ya namanya lupa itu pernah tahu. Lah kalau nggak pernah tahu, nggak pernah lupa. Jadi orang-orang yang tidak mengenal adanya Allah itu ya nggak pernah lupa akan Allah. Kenapa? Namanya lupa itu pernah tahu lah. Itu seterusnya begitu. Nah, ini argumen atau hujah kita sendiri. Tiap saat kalau kita ingin melihat keberadaan adanya Allah, ya kita melihat barunya kita sendiri, bahwa sesuatu yang baru itu menunjuk apa? Menjadi dalil apa? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu jadi dalilnya dibikin. Nah, sesuatu yang dibikin menunjukkan pasti, ya kan? Pasti adanya yang membikin. Jadi kalau sudah pasti adanya yang membikin, itu yang dibikin tidak pasti ada. Ini sudah membedakan sesuatu yang dibikin ini tidak pasti ada, berarti jadinya apa? Jaiz wujudnya. Jadi mutlaknya wujud itu adalah yang membikin. Kalau yang dibikin wujudnya nggak mutlak. Jadi apa kalau wujudnya mutlak? Muqayyad. Nah, dengan muqayyad itu wujudnya ya berkaitan dengan adanya yang lain. Ada waktunya, ada tempatnya. Ini kan kaitannya begitu. Makanya tiap-tiap jirim itu pasti menempat, lahirnya ada waktunya. Itu kan kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan tempat, dan seterusnya begitu. Kemudian
Sini mengatakan wa amma dalilu ala hudusil alam. Nah ini ada soal muqaddar ya. Muqaddar itu jadi jawabannya wa amma. Dan adapun itu kan saya mau menanyakan apa pembuktiannya alam ini baru. Kalau tadi barunya alam ini membuktikan dibikin. Dan sesuatu yang dibikin itu pasti ada yang membikin. Jadi sesuatu yang dibikin wajib wujudnya yang membikin. Jadi wajib wujudnya yang membikin. Jadi yang membikin itu mutlaknya wujud. Wajib wujudnya yang membikin, lah yang dibikin tidak wajib wujud. Kemudian dan adapun, tuh kalau pertanyaannya begini. Bagaimana membuktikan barunya alam? Kalau barunya alam ini adalah menjadi bukti, pasti adanya yang dibikin kan begitu, adanya yang membikin. Sekarang apa buktinya barunya si alam? Nah, di sini jawab sebenarnya ada pertanyaan ataupun soal yang muqaddar ya. Wa amma dalilu hudusil alam. Dan adapun pembuktian atas barunya alam, maka fa'lam, maka ketahuilah. Dia jangan sampai enggak tahu. Jangan sampai enggak tahu itu di sini katanya alam ini dibikin begitulah. Jadi masih kalau katanya sama dengan apa? Katanya itu sama dengan tidak tahu. Nah, tidak semua orang tahu buktinya alam ini dibikin. Dan juga tidak tahu buktinya dibikin itu apa. Ya. Sini buktinya alam ini baru. Kira alam ini enggak baru ya. Kalau tidak tahu barunya alam ya tidak bakal bisa membuktikan. Jadi orang yang tahu ini tolak ukurnya adalah yang bisa membuktikan. Kalau yang tidak bisa membuktikan ya tidak tahu apa buktinya barunya alam. Hanya begitu ya. Apa buktinya alam ini baru? Wong ente lahir, matahari sudah ada. Gunung sudah ada. Nenek moyang kamu sudah ada. Kok ngomong baru bagaimana? Nah, sini tahuilah dulu fa'lam. Fa'lam itu maka tahulah kamu. Ini berarti di sini afrodnya ya, ijen itu fa'lam itu amarnya mufrad, bukan fa'lamu. Kalau ma'ruf fa'lamu itu berarti semua tahu, kalian semua. Kalau fa'lam itu tiap-tiap diri orang mukmin atau orang mukallaf harus tahu. Annal alama ajramun wa radun faqat. Kenali dulu bahwa yang namanya alam itu isinya tidak keluar daripada jirim dan arad. Jirim itu zatnya, arad itu sifatnya. Jadi semua yang mempunyai sifat arad dan semua yang wujudnya itu jirim, itu alam. Mau itu gunung, mau itu kita, mau itu bintang, mau itu matahari, semuanya itu mempunyai sifat yang sama, wujudnya ya, mempunyai jirim yang sama. Walaupun aradnya itu berbeda-beda, tapi jirimnya sama. Sama menempat tuh kan, kayak matahari dengan botol sama enggak? Samanya dari arah mana? Jirimnya sama, sama-sama jirim.
sama-sama mengambil tempat secukup ruangannya, itu begitu. Nah, seandainya menganggap Tuhan itu jirim, ya sama dengan matahari, sama dengan kita nantinya. Apa-apa yang menempat itu disebut namanya jirim. Mau itu kelihatan mata, mau itu tidak kelihatan mata. Ada tempatnya enggak, ada jirim dah, gitu saja. Kayak angin. Angin kelihatan mata enggak? Tapi ada tempatnya enggak? Ada, bagaimana angin enggak ada tempatnya? Kalau dikatakan warnanya enggak ada, tapi tempatnya ada. Nanti sini alam itu diketahui isinya tidak keluar daripada jirim dan arad. Tak diakui dulu. Benar enggak? Ya benar, enggak bisa ditolak ini. Makanya namanya alam itu apa? Alam itu ya langit, bumi, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam. Tapi isinya apa? Enggak tahu. Jadi ngomong alam itu ya macam-macam lah dianggapnya. Alam itu satu macam, itu saja. Apa sih yang wujudnya menempat dan sifatnya arad, dah gitu saja, selesai masalahnya. Jadi ada orang penyidik yang nggak nemu-nemu, ngitung-ngitung jumlah. Pernah ada orang, ya mungkin orang kepintaran ya, dia ingin tahu berapa jumlah nama-nama hewan yang bertelur dan hewan-hewan yang beranak tanpa bertelur. Sedikit sampai dia memuat beberapa buku yang tebal sekali, tulisan-tulisan dia, penemuan-penemuan dia tentang ini binatang-binatang yang bertelur jenisnya itu namanya ini, sampai buku tebal belum rampung juga. Temu sama ulama yang sudah tahu, jadi ringkes jawabnya. Ente itu buku buat apa? Bakar saja. Nanti saya kasih tahu apa sih kalau ada daun telinganya itu beranak, yang tidak ada daun telinganya bertelur. Benar? Dilihat semua, oh iya ya. Kenapa ente ditulis begitu banyak sekali? Ini sampai ngomong macamnya alam, nanti ada alam jin, ada alam setan, ada alam manusia, ada alam apa saja, berapa itu kalau ditulis. Ya. Ya. Nah itu begitu. Tuh. Orang puas dah kalau setelah tahu ini. Bos, karena apa? Enggak bisa menolak. Setelah ada jawabannya namanya alam, yang mana sifatnya tahu dan wujudnya tahu. Yang mana wujudnya itu menempat, sifatnya itu arad, itu disebut namanya alam. Ada yang mengatakan gini lagi, seperti dalam keterangannya Imam Ar-Razi ada kitab Arba'in mengatakan mahwal alam. Apa yang disebut alam? Alam alam huwa masih wallah. Dikatakan alam itu huwa, yang disebut alam itu masih wallah. Kalau salah-salah arti bisa mengatakan bahwa alam itu selainnya Allah, kan begitu kan? Yang namanya alam itu selainnya Tuhan. Jadi Tuhan punya selain. Kalau nggak ada alamnya berarti nggak ada selainnya, kan begitu. Jadi nggak menetapkan hukum. Kalau mengatakan alam masih wallah, punya mana apa sih? Al-alam masih wallah itu alam itu yang tidak wajib wujud, begitu maknanya. Kalau kita Allah Ta'ala itu adalah fa'il, mutlaknya fa'il itu adalah wajib wujud lah. Maf'ul ya tidak wajib wujud. Dikatakan al-alam masih wallah, alam itu yang tidak wajib wujud. Nah, yang tidak wajib wujud disebut apa namanya? Mungkin wujud atau jaizul wujud. Nah, terus perluasannya banyak, isinya apa saja lah. Nanti ketemu ada arad, ada jirim. Nah, kita mau menetapkan bahwa alam itu baru, harus kenal alamnya dulu enggak?
Nah, kalau sudah kenal alamnya dulu, isinya alam itu tahu, baru dihukumin baru. Mau dihukumin baru, mau dibuktikan barunya. Lah kalau kita belum tahu isinya alam, bagaimana bisa membuktikan barunya? Mana alam jin. Nah, bahwa sebelumnya ada semuanya, itu iblis jin sudah ada dulu, tua iblis. Jadi, lah yang sekarang iblis itu baru enggak? Ya enggak baru. Lah adanya sekarang kok enggak baru, kan aneh ya. Apa saja yang adanya sekarang itu baru. Kalau yang adanya dulu ya fana ya. Nah, dulu itu sudah tidak ada, yang ada yang mana? Yang sekarang. Ini kalau bicara tentang alam, tadi kenali dulu. Mau menghukumi baru itu kenal dulu, ya mau dihukumin baru itu apa? Yang dihukumin baru itu wujudnya dan sifatnya. Jadi nanti bisa dikatakan al-alam sini anal alama ajramun wa aradun faqat. Bahwa semuanya yang namanya alam itu adalah yang wujudnya jirim dan sifatnya arad saja. Isinya jirim dan arad, itu namanya tahu isinya alam. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dibicarakan. Wal a'rad, dan pengertian a'rad itu seperti apa? Kal harokati was sukun. Namanya a'rad itu seperti, namanya a'rad itu sifat seperti apa? Gerak dan diam. Berarti kal harokati was sukuni hadisatun. Jadi gerak dan diam itu baru. Ini dibuktikan dengan mata saja kelihatan. Ya. Namanya gerak dan diam itu, gerak ya sifatnya si jirim, gerak itu ada pada jirim, sifatnya jirim, diam juga sifatnya gerak ada pada jirim, diam pun ada pada jirim. Jadi gerak maupun diam itu menjadi sifatnya si jirim. Karena a'rad itu sifat yang nampak pada jirim. Kalau jirimnya nampak enggak? Jirim itu zat. Nah, yang bisa digambarkan yang nampak itu gerak dan diamnya, yang bisa digambarkan gerak dan diam. Karena pada diri kita punya gerak diam enggak? Punya. Matahari punya gerak dan diam. Angin sama enggak ini? Sesuatu yang benar enggak bisa dipungkiri. Aku iya, coba carikan ya, jirim yang tidak punya sifat gerak dan juga tidak punya sifat diam. Nanti suruh nyariin benda apa yang tidak gerak dan diam. Suruh gambarkan, dah bisa enggak kira-kira? Tentu la yatasawwaru fil akli wujuduhu, mustahil ada jirim tidak gerak dan tidak diam. Sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Nah, gerak dan diam itu ditemukan barunya. Gerak ya ditemukan barunya, diam juga ditemukan barunya. Maka gerak dan diam itu sesuatu yang baru. Lah, di sini gerak maupun diam itu bisa disaksikan apa enggak coba? Gerak ya ditemukan barunya, diam juga ditemukan barunya.
Kalau kita tanyakan bagaimana gerak itu ditemukan barunya, harus tahu dulu yang namanya gerak. Yang namanya gerak itu adalah min haizil awal ila haizisani, dari ruangan satu ke ruangan yang kedua, itu disebutnya apa? Gerak. Makanya gini, tub ini ditemukan geraknya harus bagaimana? Pindah. Sesuatu yang pindah gerak enggak? Lah sesuatu yang pindah ini ditemukan minal wujud ilal adam, atau minal adam dari tidak ada di sana ada di sini. Kemudian dari ada di sini tidak ada di sana, itu gerak namanya kan? Yang namanya gerak tadi di mana? Di sana. Kemudian sekarang di tempat di sini, itu gerak. Nah, kalau di sana, kalau di sini berarti yang di sana masih ada enggak? Jadi ditemukan apa? Berubah. Nah, di sini disebutkan bidalil annaka tusyahiduha mutaghayyiratun minal wujud ilal adam wa minal adam ilal wujud. Gerak ditemukan dari tidak adanya di sana ada di sini. Itu namanya gerak. Berarti ditemukan barunya enggak? Tadi di sana kemudian di sini. Lah yang di sana itu Adam, kemudian di sini wujud. Berubah enggak ini? Berubah. Ini gerak. Kemudian diam. Si diam ini tadi di sana, kemudian sekarang di sana. Nah, yang tadi di sana kemudian sekarang di sana berubah enggak? Nah, itu ditemukan berubahnya. Walaupun itu tidak gerak tapi ditemukan berubahnya. Berubahnya apa? Tadi di sana, sekarang di sana. Yang tadi masih ada enggak? Kalau yang tadi sudah tidak ada, yang sekarang ini ada, tadi sudah ada, kemudian sekarang ini menjadi ada, itu berarti berubah. Perubahan itu, baik itu si gerak maupun si diam, itu dihukumin baru. Jadi dalilnya baru itu adalah berubah. Dari tidak ada menjadi ada, tadi ada di sana, kemudian sekarang ada di sana, berubah. Nah. Kemudian tadi di sana, kemudian sekarang di sini, itu disebut namanya berubah. Baik itu si diam maupun si gerak, itu sifatnya berubah. Nah, sesuatu yang berubah itu baru ditemukan baru. Jadi dalilnya baru apa? Dalil baru itu berubah. Dan itu tidak bisa diingkari. Jadi sebagai gambarannya annaka tusyahiduha mutaghayyiratun min wujud ila adami wa min adami ila wujudika matarahu fi harakati zaitin. Seperti yang kamu lihat geraknya si zait namanya ya. Fa innaha, maka sungguh wujudnya si zait itu tan adimu ingkar sakinan. Wujud hizan itu menjadi adam apabila adanya itu diam. Ya, diam. Kemudian wasukunuhu yan adimu inkana mutaharikan. Diamnya si zat ini menjadi adam ketika si zat itu bergerak. Namanya ya. Tangan saja dah. Tangan tadinya bergerak kemudian diam, berubah kan ya. Nah, kalau ketika tangan itu diam, tadinya itu bergerak,
berarti ini berubahnya dari gerak ke diam menjadi adamnya menjadi tidak adanya si gerak, kemudian adanya si diam. Itu berubah namanya. Dari gerak ke diam ya berubah, gerak itu sendiri ya berubah. Diam juga berubah. Yang seperti tadi kita gambarkan. Nah, sesuatu yang berubah itu ditemukan barunya. Wa sukunihi yan'atimu in kana mutaharikan. Wa kaunuhu alladhi ba'da harakatihi wajada ba'da in kana ma'duman bil harakati. Wal harakah allati ba'da sukunihi wajadat ba'da an kanat ma'dumatin bisukunihi wal wujud ba'da adam huwal hudus. Jadi setelah tidak ada menjadi ada, setelah tidak ada menjadi ada, itu berubah dan berubah. Keberubahan ini menjadi pembuktiannya sih baru. Maka fa'alimta annal arad hadisatun, bahwa kau ketahui kemudian bahwa yang namanya arad, gerak dan diam itu contohnya itu baru. Jadi apa yang disebut arad itu adalah sifat yang ada pada jirim. Nah, sesuatu yang ada pada jirim ini ditemukan barunya. Sekarang kita melangkah membuktikan barunya si jirim. Tadi barunya si arad, sekarang barunya si jirim. Bagaimana dia mengatakan jirim itu baru? Nah, di sini dikatakan bahwa jirim itu baru dari arah anal a'radha hadisatun wal ajramu mulazimatun lil a'rad. Yang namanya jirim itu dilazimi si arad. Namanya jirim itu dilazimi si arad. Yang namanya zat itu dilazimi oleh sifat. Lah kalau yang melazimi jirim itu baru, maka si jirimnya menjadi baru. Ya gini. Ini gerak, tangan ini gerak, kemudian tangan ini diam. Maka tangan yang gerak itu masih ada enggak? Jangan ngomong itu tangannya itu tangan yang diam. Tangan yang gerak sudah tidak ada. Karena apa? Berubah dari gerak menjadi diamlah. Berubah gerak dan diam itu sifatnya. Nah, sesuatu yang dilazimi oleh sifat yang baru, maka yang disifati juga baru. Nah, kayak tadi kita gambarkan tutup ini. Tutup ini punya gerak. Kemudian tutup ini diam. Ini tutup yang diam, ini tutup yang diam ini apa tutup yang tadi, apa tutup yang sekarang? Kenapa tutup yang sekarang? Karena tutup yang tadi sudah tidak ada, adanya tutup yang sekarang. Nah, tutup yang gerak sudah tidak ada, adanya tutup yang diam. Nah, umpamanya tidak tahu cara membuktikan demikian, bisa mengatakan kalau umpamanya tutupnya masih itu saja, bisa-bisa ada geraknya baru, nah, ada sifatnya baru, jirimnya qadim. Ya, kita contohkan lagi pada diri kita. Kita itu berubah mamanya dari melek menjadi tidur ya. Tidur. Kemudian tidur melek lagi. Nah, ketika kita tidur, kita yang tadi melek itu masih ada enggak? Adanya apa? Kita yang tidur. Nah, kita yang tidur itu ditemukan barunya bagaimana? Dilihat dari sifatnya. Kalau sifatnya baru, maka yang disifati juga baru. Mustahil sifatnya baru yang disifati qadim.
Nah, kalau sifatnya itu ada awalnya, berarti yang disifati itu punya awal. Itu terus begitu. Itu sudah secara ringkas saja, namun sesuatu yang punya sifat gerak dan baru, semua yang punya sifat gerak ya ditemukan barunya, sesuatu yang punya sifat diam juga ditemukan barunya. Apa ya berarti kalau gerak itu baru dan diam itu baru, maka yang disifati gerak maupun diam itu juga baru. Di sini fa'alimta anal a'radu haditsatun wal ajramu mulazimatun lil a'rad li'annaha, karena sesungguhnya yang dilazimi dengan sesuatu yang baru la tahlu, maka jelas an harakati was sukuni. Wa kullu ma lazima haditsun fa huwa haditsun, dan semua apa yang lazim kepada sifat yang baru fa huwa, maka dia wujudnya juga baru. Artinya ay mujidin ba'da adami, adanya itu setelah dari tidak ada. Fal ajramu haditsatun, maka bisa ditimbulkan yang namanya jirim itu baru. Fal ajramu haditsatun aidan, maka jirim itu juga baru pula. Kal a'rad, sebagaimana a'rad. Maka fahasilu hadzal dalil, maka menjadi kesimpulan, menjadi hasil dalil ini, antakula, bila mana kau ucapan al ajramu mulazimatun lil a'rad, bahwa jirim itu yang dilazimi dengan a'rad haditsatun itu dilazimi dengan a'rad yang baru. Wa kullu ma lazima haditsun, dan semua apa yang dilazimi hadis itu haditsun. Artinya semua yang dilazimi sesuatu yang baru itu ditemukan barunya. Maka hasilnya atau natijahnya anal ajrama haditsatun, bahwa sesungguhnya yang namanya jirim itu baru. Maka wahudusul amroini, maka baru itu ada dua perkara, rupanya adalah ani al ajramu wa a'radun, jirim maupun a'radnya, baik itu jirimnya maupun a'radnya. Artinya wujudihima ba'da adami, keberadaan keduanya baik itu a'rad maupun jirim itu setelah tidak ada. Itu dalilun ala wujudihi ta'ala, menjadi dalil ya, bahasa sesuatu yang baru itu menjadi dalil adanya yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah Ta'ala. Alasannya li'anna kulla haditsin, karena sesungguhnya semua sesuatu yang baru la budda lahu minal muhdits. Itu semua hal yang baru itu pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu wajib ada. Lah yang diciptakan wajib ada apa enggak? Nah, tentu yang diciptakan itu jaiz adanya. Wala muhdits lil alam, dan tidak ada yang menciptakan si alam illallah, itu hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, bersifatan esa yang tidak ada sekutu baginya. Kama sayati, sebagaimana yang akan dibicarakan. Kama sayati, sebagaimana yang akan diajak dibicarakan. Fi dalilil wahdaniyah, di dalam dalilnya wahdaniyah. Wa hadza huwa dalil ijmal, dan semua itu, dan ini semua adalah dalil secara ijmal, atau dalil secara keseluruhan, bukan secara terperinci. Alladzi, yang mana dalil secara ijmal ini yajibu ala kulli mukallafin, yang mana wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf, min zakarin wa unsa, baik itu lelaki maupun perempuan, itu ma'rifatuhu, wajib mengetahuinya. Jadi bagaimana akan mengetahui keberadaan adanya Allah tanpa dalil? Ya, kalau tanpa dalil ya kita tidak bisa melihat Allah selamanya karena tidak tahu dalil. Kalau kita melihat
apa namanya, melihat botol, melihat gelas ini pakai mata lah. Kalau melihat Allah Ta'ala pakai apa? Kan gitu kan? Ini mestinya pakai barunya mata juga boleh. Kalau kita melihat Allah Ta'ala pakai ya rambut juga bisa. Kamu kalau melihat Tuhan, wujudnya Tuhan pakai apa? Ya pakai rambut. Kok pakai rambut? Ya dipikir lah nanti. Lah kalau nggak dipikir ya nggak bakal nemu. Begitu namanya. Jadi kalau kita mau melihat keberadaan adanya Allah itu ya dengan dalil. Kalau tidak pakai dalil nggak bakal nemu. Karena apa? Bisa orang itu jadi pemahamannya pemahaman ateis karena nggak nemu begitu. Lah kalau nggak menemukan adanya Tuhan, dipaksa suruh ngakui adanya Tuhan, berat apa enggak? Lah kalau memang ada bisa dilihat tuh, coba di mana kalau ada. Ini orang ateis hujahnya demikian, hingga sampai kadang-kadang bisa setengah negara itu jadi ateis semua karena pemahamannya demikian. Kalau memang Tuhan itu ada di mana? Dianggap Tuhan itu cagak, paham enggak? Tiang. Hingga kadang-kadang menggambarkan Tuhan itu menempat, nanti ada Tuhan bodong paham? Kelihatan pusernya. Macam-macam penggambaran. Nanti dilukis ada Tuhan, dilukis. Yang kurang puasnya dibikinin yang gede sekalian. Nah ini pendapat-pendapat orang-orang yang tidak mau tahu dengan pemikiran. Hingga sampai terakhir, karena tidak mengetahui alam ini baru, alam ini qadim. Ini pendapat orang filsafat. Alam ini qadim. Lah sesuatu yang qadim itu tidak ada yang menciptakan. Sesuatu yang qadim itu ada dengan sendiri. Nanti qiyamuhu binafsi. Ini pendapat orang-orang filsafat. Sebagian ngomong alam ini sebagian baru, sebagian qadim. Ada lagi ngomong qadim semua ada. Karena sebelum ada ente, alam sudah ada. Ini rancu semua. Hingga sampai mereka menimbulkan satu mata pelajaran namanya ilmu alam. Ketika ditanya ilmu alam, kamu paham alam enggak? Ya alam ini apa saja lah. Namanya gunung semua. Ini justru disebut ilmu alam, diajarkan di sekolah-sekolah, tapi tidak tahu yang namanya isinya alam. Akhirnya hasilnya apa? Jadi pemikirannya pemikiran ateis. Nah, bagaimana tidak? Timbul dari pelajaran kalau nggak jadi ateis ya jadi filsafat. Hujan itu asalnya, itu diajarkan kan? Hujan itu asalnya dari apa? Hah? Ini panas naik, panas narik air, naik air mana yang di darat ditarik semua ke atas. Setelah itu nanti ditimpa oleh angin, baru terjadinya hujan. Ini seterusnya demikian, hingga apa? Tambah sekolah, kuliah, tapi dapat titel bodoh begitu. Tambah goblok, bukan tambah benar. Lah bagaimana bisa mengetahui Tuhan? Ditanya, Anda beragama? Agama saya, agamanya apa? Ya Islam. Islam itu isinya apa? Sholat, haji, percaya saja. Lah percaya saja, yang maksa itu percaya siapa? Wong tahu aja enggak kok percaya. Percaya itu setelah tahu baru percaya. Oh, nggak pernah tahu kok percaya. Nah, di sini dipastikan ya bahwa wajib bagi orang mukallaf, keharusan bagi orang mukallaf itu yang sudah berakal, baligh itu disebut mukallaf. Kewajiban ini kewajiban syar'i namanya. Syariat mewajibkan makrifat kepada Allah Ta'ala. Nanti harus mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Bi istiqoni itu dengan dalil. Awal wajibin alal insan ma'rifatullah bidalil. Bi istiqoni bimana bidalil. Lah makrifat itu, berpengetahuan itu menjadi syaratnya iman. Syaratnya iman itu berpengetahuan kepada Allah, mengetahui tentang sifat-sifat Allah.
Ya. Mengetahui tentang sifat-sifat Rasul. Ini mengetahui. Ini standarnya. Barometernya lah, sampainya kita mengetahui, yaitu tentu dengan dalil. Maka di sini ilmu tauhid itu mengajarkan bagaimana caranya menyusun dalil, caranya menyusun pembuktian. Kalau kita ditunjukkan pembuktiannya oleh para ulama, ya kita bersyukurlah kepada para ulama-ulama yang menghabiskan umurnya dia mengarang naskah sebuah kitab ini guna untuk kita ini supaya tahu, nggak sampai katanya melihat sendiri. Kita diajarkan mencari dalil atau membuktikan dengan pembuktian yang jelas. Jangan sampai kita itu mengenal Allah tanpa mengetahui dalilnya. Nah, di sini yajibu ala kulli mukallaf min dzakar wal unsa, itu wajibnya namanya wajib usul. Wajib usul, nah wajib syar'i usul itu ada, selain daripada wajib syar'i usul itu ada wajib syar'i furu'. Kalau wajib syar'i furu' itu resikonya bagi siapa yang tidak tahu, ya, caranya rukun sholat, tidak tahu rukunnya puasa misalnya, melakukan tapi nggak tahu syarat rukunnya, itu dapat dosa. Jalan tapi tidak, orang sholat tapi nggak tahu syarat rukunnya sholat. Berpuasa tapi tidak tahu syarat rukunnya puasa, artinya tidak tahu, itu maksudnya tidak tahu syaratnya, syarat sahnya, batalnya nggak tahu, itu hukumnya berdosa, bukan kafir. Tapi sebaliknya, orang yang tidak tahu ilmu usul, ya, orang yang tidak tahu mengenali Allah, ya, tidak tahu mengenal Rasul, ya tidak kenal sama Allah dan Rasul, itu ma'idza tarakahu faqad kafara. Karena hakikatul kufri itu juhlun min ma'rifah. Hakikatnya orang kafir itu tidak mengenal Tuhan. Jadi orang, tolak ukurnya orang mukmin itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Sebaliknya yang tidak mengenal Tuhan bukan orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin terus apa? Kufur. Nah, di sini wa yajibu ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa ma'rifatuhu. Kama yaqulu Ibnu Arabi as-Sanusi, bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Arabi dan Syekh Sanusi. Nah, keduanya mengatakan kafir, wa yukafironi man lam ya'rifhu. Nah, keduanya menyampaikan hukumnya. Yang tidak makrifat, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, itu sepakat, ya. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, itu hukumnya ya kafir. Alasnya hakikatul kufri ini, hakikatnya orang kafir itu asalnya menjadi kafir, nggak mengenal Allah dan Rasul. Fahzar, suatu peringatan yang keras, maka hati-hati kamu. Ayakuna fi imanika khilaf, bila keberadaan iman kamu itu berselisih dengan yang makrifat. Karena orang tidak tahu itu berselisih dengan orang yang tahu. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu selamanya berselisih enggak? Lah kalau sama-sama tahu berselisih enggak? Enggak. Orang mukmin sama orang mukmin dari sejak Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu enggak pernah berselisih. Nah, dalilnya adalah syar'i di sini, kan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Tidak ada perbedaan di dalam mengajarkan syariat iman. Ajaran para rasul itu nggak ada yang berbeda. Semua para rasul itu mengajarkan untuk mengenal Allah dan ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna yaqulun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua ajaran sama. Jadi tidak boleh kita itu tidak mengenal Allah, tidak boleh kita itu tidak mengenal Rasul. Maka wajib kita mengenal Allah dan Rasul itu dengan melihat bukti. Tidak asal katanya, Muhammad asal katanya dia itu Rasul, percaya dah. Gak taunya Rasul bagaimana, udah percaya saja ya, kan repot kan ya. Sampai-sampai suruh bahwa Isa itu adalah Tuhan misalnya. Nggak percaya gantung urusannya. Ini urusan main gantung-gantungan. Ini nggak bisa begitu. Umpamanya agama kita mengajarkan ya bahwa Isa itu adalah Tuhan. Ini kita tersiksa nggak kira-kira? Masa ada Tuhan kok lapar? Ada Tuhan naik onta. Tuhan makan siang lah. Nanti ada Tuhan punya nenek. Lah sebelum Isa itu lahir sudah ada neneknya dulu kan. Lah itu yang bikin neneknya siapa? Isanya nanti ada Tuhan balita lah. Tuhan balita. Ini tersiksa, kita akal nggak bisa tidur, makan nggak enak. Gara-gara suruh ngaku yang bukan Tuhan dianggap. Karena nggak menemukan Tuhan yang hak. Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang tidak sebenarnya diakuin saja dah. Nah ini ya Allah ya kan. Jadi akhirnya menguntungkan siapa? Menguntungkan Vatikan, menguntungkan pendeta-pendeta makan tidur dicariin makan sama pengusaha-pengusaha kaya. Setor deh. Setor deh. Urusannya apa? Setor. Karena apa? Menebus dosa. Sebagai setor penebus dosa. Karena apa? Nanti bisa ketemu Bapak di surga. Itu termasuk yaitu angin-angin surga itu begitu. Jadi orang Islam sudah apa namanya tahu-tahu masuk surga itu jais. Ente dimasukkan ke surga oleh Allah itu bukan karena amalmu, bukan karena ibadahmu, semata-mata karena rahmatnya itu mau nggak mau begitu. Itu punya alasan seandainya masuk surga karena amalmu itu terbatas. Amal terbatas juga terbatas. Mamanya orang itu beribadah, beramal baik selama 80 tahun. Sedangkan surga selama-lamanya ada kamu dimasukkan ke surga cuma 80 tahun. Seterusnya kamu tidak masuk surga karena amalmu modalnya cuma 80 tahun. Kecewa enggak? Kecewa. Jadi orang yang punya bahwa orang yang beramal baik akan masuk surga dengan amalnya kecewa. Karena apa? Amalnya terbatas. Sedangkan surga itu tidak terbatas selama lamanya ya tidak inilah nggak bisa memadai lah. Akhirnya mau tidak mau kita mengakui bahwa kita bergantung kepada rahmatnya Allah Ta'ala, karena masuk surga dengan rahmat itu nggak ada batasannya. Orang jangan takut dosa. Kenapa? Lah di sini kalau memang dosa itu nggak ada, Allah nggak bersifatan Ghafurur Rahim. Jadi untung ya kita dikenalkan oleh Rasul bahwa Allah itu bersifat Ghafur. Ampunan Allah itu tidak terbatas, dosa kita terbatas. Jadi nggak ada orang putus asa. Mengakulah kayak dosanya buahnya begini, putus asa lah. Nah itu gara-gara apa? Nggak melihat sisi yang lain. Mudah-mudahan kita ya digolongkan orang yang makrifat kepada Allah, digolongkan orang yang selamat dari kebodohan. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pelajaran yang kedua, as-sifatus tsaniyah. Sifat yang kedua, wajib bagi Allah Ta'ala persifatan kita. Insyaallah besok malam akan kita bicarakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الأعضاء فتب علينا توبة لكل حوبة راتي وأمن رعاتي واغفر لنا ربي ومولدينا آل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي عجيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول لا وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عدد تاسسه الحمد لله في البدء والتنفيذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.